Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Sagala Teknik, channelnya orang Kuningan. Nah, kali ini Pak Dewa mau membuat video ya, berbagi tentang cara memperbaiki kipas angin murah ya. Kipas angin murah belum tentu cepat rusak. Kipas angin mahal juga belum tentu awet ya. Nah, kali ini kipas angin murah Pak Dewa dikirimin udah bunyi, banyak ciri-citnya kayak tikus. Nah, biar nggak bunyi lagi, biar nggak macet ya, nih kita buka dulu semua ya. Nah, ini biasanya kalau kipas angin yang model-model seperti ini yang cepat kebakar biasanya itu dari bosingnya ya. Bosingnya itu kering, asnya juga jadi cepat macet. Nah, kalau yang nggak tahu biasanya dipaksa, kalau udah nggak kuat dipaksa di speed 3. Nah, kalau speed 3 udah pasti muter terus ya, tapi berat. Nah, lama-lama akhirnya kebakar atau putus dulu piusnya ya. Nah, ini biar awet, biar nggak cepet kebakar, biar bunyi ciri-citnya hilang juga ya. Nah, kita bongkarin dulu. Nah, terus kita pakai barang yang murah ya. Cukup pakai selembar tisu, bisa awet bertahun-tahun ya. Yang penting nanti sering dirawat, sering dikasih minyak ya. Nah, ini hati-hati kalau buka ininya ya, kumparannya ya, statornya. Hati-hati, kawatnya kecil-kecil, jangan sampai putus. Nah, ini nih ya, yang sering macet di sini nih, bosingnya kering di bagian depan. Nah, ini udah karatan ya. Nah, yang bikin bunyi nih. Nah, yang bagian depan juga udah mulai seret. Nah, itu biasanya kering. Nah, seperti ini ya. Ini dibuka dulu caranya bagian gearboxnya ya, buat nengoknya itu dibuka biar nanti buka bosingnya gampang. Ini hati-hati kalau buka gini, skrup jangan sampai pada hilang ya. Jangan sampai nanti skrupnya tadinya 5 jadi berlebih 1 ya. Nah, ini dicongkel rumah bosingnya ya, dicongkel dulu. Hati-hati jangan sampai patah, cukup lurus sedikit aja, yang penting bisa dibuka, dikeluarin bosingnya. Ini yang biasanya bikin cepat macet ya. Nah, bikin cepat macet, bikin bunyi bosingnya kering. Tuh, perhatiin ya. Ini busanya udah habis, busa penyimpan minyaknya nih. Nah, ini udah kropos, udah habis, tinggal kita ganti aja pakai tisu ya. Nah, ini bosingnya masih bagus, cuman udah kering, udah nggak ada minyaknya. Ini caranya, yang bagian depan juga sama ya, dibuka dulu, jangan sampai patah ya penguncinya. Jadi jangan sampai terlalu lurus banget. Nah, yang penting bengkok sedikit bisa dibuka. Nah, ini yang bagian depan juga udah kering banget ya, tuh udah nggak ada minyaknya sama sekali, udah rontok. Nah, ini penyebab kipas angin cepat kebakar, cepat rusak ya. Walaupun kipas anginnya murah, tapi kalau dirawat itu awet ya, dikasih minyak, sering dikasih minyak. Ini ya pelumas, beli aja Singer ya. Nah, ini dibersihin dulu asnya. Nah, ini yang sering macetnya ya, as yang buat bosing. Nah, kali ini Pak Dewa nggak mau pakai bearing ya, mau pakai bosing lagi.
Yang penting caranya ini biar awet. Nah, ini dibersihin dulu as-asnya semua biar apa namanya hilang kotorannya. Nah itu ya, bosingnya udah lancar lagi, baru dilap. Nah ini buat apa namanya biar lebih awet, buat bisa nampung minyak. Ini pasangin lagi ininya dulu ya, apa namanya nih, pernya jangan sampai nggak dipasang, terus jangan sampai kebalik. Nah pakai ini ya, tisu 1 lembar. Nah tisu 1 lembar ini bisa buat nampung minyak ya, bisa buat nampung minyak pelumas. Nah cukup lumayan awet juga ya. Yang penting nanti berapa bulan kemudian dikasih minyak lagi. Nah ini bosingnya dipasin dulu biar nanti pas gitu ya, masukin tisunya. Nah ini tisunya dililit seperti ini ya, dipelintir-pelintir aja seperti ini. Nah cukup 1 lembar aja, nggak usah banyak-banyak. Nah tisu ini nyerap minyak ya, jadi kalau buat nyimpan minyak bagus. Nah ini dimasukin, diselipin di sampingnya bosing ya, di tengah-tengahnya bosing, apa pinggirannya bosing, tengahnya tuh ada pernya juga, jangan sampai nggak dipasang. Nah ini 1 lembar aja, jangan terlalu banyak. Nah 1 lembar udah cukup ya. Kalau 2 lembar terlalu apa padat. 1 lembar. Nah udah begini, udah pas ya, ada di lubangnya. Nah terus tinggal masukin lagi ke rumahnya ya. Nah dipasin lagi ke bekasnya, lubang-lubangnya tuh. Nah, terus di press ya, pakai martil aja, digetok. Bawahnya ditatakin besi bulat kalau ada ya. Kalau nggak ada ya minta bantuan anaknya apa istrinya ya, suruh megangin, suruh getokin. Nah kalau misalnya nggak ada besinya, berdua aja sambil ngopi ya. Nah dilipat. Nah kalau Pak Dewa pakainya pakai besi, digetok pakai besi bulat buat tatakannya ya. Nah, jadi di bawahnya ditatakin besi biar lebih ngepres. Kalau ada pipa tuh ya, yang pas, pipa yang masuk ke rumah apa namanya bosing ya. Nah udah tinggal di apa rapetin lagi pakai martil. Nah knalpotnya kurang kenceng. Nah ini kalau sudah masuk tisunya ya, dikasih singer, dibanyakin aja nggak apa-apa. Nah dibanyakin biar lebih awet. Nah nanti berapa bulan kemudian kalau misalnya udah mulai seret, tinggal dikasih singer lagi, nggak usah dibuka ya, tisunya nggak bakal habis. Nah ini udah licin lagi ya. Nah ini bagian apa belakangnya. Nah terus yang sebelahnya juga sama ya. Ini bagian depan nih, yang ada tiangnya bagian depan nih. Nah caranya sama. Nih masukin dulu pernya, terus di apa bosingnya juga dimasukin ya, udah dibersihin ya. Pakai lap aja, jangan diamplas. Kalau diamplas malah rusak. Jadi dilap aja. Nah terus kita iniin lagi ya, lilitin lagi tisu 1 lembar. Nah dipelintir begini aja nih, jangan kebanyakan, 1 lembar aja udah cukup ya. Nah tisu ini nyerap minyak, jadi kalau kita kasih minyak nih bisa awet ya, nggak apa namanya nggak cepat habis. Nah, insya Allah bisa bertahun-tahun ya, nggak usah dibuka-buka, nanti tinggal tambahin minyak aja, nggak perlu dibongkarin seperti yang tadi ya kalau udah dikasih tisu.
Nah ini tisu ini pengganti busa yang bawaan pabriknya ya, yang bawaan pabriknya nggak tahu busanya busa apaan, itu udah pada rontok, udah kering rontok jadi kayak bubuk apa nih, bubuk kayu ya. Nah seperti ini aja nih, yang penting udah pas, masukin lagi, di press lagi ya. Nah ini hati-hati kalau buka inian ya, apa namanya, rumah bosing. Nah ini masukin lagi, di press lagi. Nah itu tetakin aja pakai besi bawahnya. Kalau ada besi bulat bisa sendiri ya, nggak perlu bantuan. Kalau nggak ada besi bulat ya minta bantuan, pegangin buat apa namanya, ngeratain lagi kunciannya ya. Nah dilipat dulu, pakai obeng atau pakai tang juga nggak apa-apa. Nah ini pakai besi gitu ya, besi bulat ditatakin tuh, tinggal digetok. Nah ini biar kipas murah gini, kalau misalnya kita rajin ngasih olinya, terus sering dibersihin, awet ya sebenarnya. Yang bikin cepat kebakar itu asnya macet, panas, jadi asnya udah apa namanya, udah seret, dinyalain terus. Nah akhirnya jadi kebakar. Nah, ini udah selesai, tinggal dikasih apa, singer lagi ya, dibanyakin aja nggak apa-apa, dikasih singer. Nah cara-cara seperti ini udah apa namanya, dipraktekin, alhamdulillah bagus, awet ya. Kalau bosingnya yang penting belum longgar ya, belum aus, atau asnya juga belum aus. Kalau asnya udah aus baru kita akalin pakai bearing. Kalau masih bagus, mendingan daripada susah ngerubah pakai bearing, pakai bosingnya aja lagi ya. Yang penting di sampingnya dikasih tisu atau apa namanya, pengganti busanya ya. Nah, ini udah licin lagi, udah tinggal kita setel lagi. Nah, jangan lupa di apa, digetokin dulu ya biar lebih rapet, biar kuat. Nah hati-hati pas masang ini ya nih, stator, hati-hati kawatnya kecil-kecil. Kalau kipas-kipas murah seperti ini itu biasanya statornya gede di belakang ya, jadi kalau ditarik asnya itu biasanya suka mentok, jangan sampai dipaksa. Jadi nariknya harus dilihat bagian mana yang mentok. Kalau misalnya mentok ke belakang ya nariknya ke depan ya. Nah ini udah lancar. Nah tinggal pasang lagi statornya. Ini sebenarnya aluminium ya, tapi masih bagus, masih kuat. Padahal macetnya katanya udah lama nih, yang kata yang punya. Nah ini insya Allah dikasih oli lagi, lancar lagi ya. Nah ini statornya kecil di belakang nih, jadi nggak bisa ditarik ke belakang ya, harus dibuka, ditariknya ke depan. Nah pasangin lagi ke posisi semula ya, kabelnya di atas lagi. Atau kalau misalnya yang lagi di rumah iseng nih, buka kipas takut salah, dipoto ya, pas mau dibuka dipoto dulu biar posisinya pas nanti naroknya. Jangan sampai salah, jangan sampai kebalik ya. Nanti kalau nyimpen statornya kebalik, kabelnya tadinya di belakang terus di depan, itu muternya juga kebalik. Nah, ini dikembaliin lagi ke posisi semula ya. Nah, ini biar kipas murah tapi ya insya Allah awet ya. Yang penting asnya lancar, bosingnya juga lancar. Nah, ini apa namanya, gearboxnya hati-hati, jangan sampai bautnya kurang masangnya ya. Kalau longgar nanti cepet aus, gearboxnya cepet rusak, soalnya bahannya plastik.
Nah jadi kalau di bengkel itu nggak selalu harus apa-apa diganti bearing ya. Bearing itu buat kalau seandainya as udah aus, udah nggak bisa pakai bosing, baru Pak Dewa akalin pakai bearing. Kalau asnya masih bagus, bosingnya masih bagus, diakalinnya pakai tisu ya. Nah, itu yang sudah awet. Nah, nanti berapa bulan kemudian misalnya udah ini lagi senggang, nah, buat yang di rumah nih iseng, dibuka sambil dibersihin, dikasih oli ya, kasih singer, kasih pelumas biar awet lagi. Tinggal dibuka aja ya, gearboxnya buka, guyur aja dari belakang, yang depan juga sama, kasih aja dari asnya ya, dari asnya kasih oli, udah nyerap lagi ke tisunya ya. Terus kalau oli kena kumparan juga nggak bakal koslet ya, nggak seperti air. Kalau air koslet, kalau oli enggak. Oli, minyak pelumas nggak bikin koslet ya. Jadi biasanya kan orang takut kena gulungannya katanya, takut koslet. Nah, udah jadi itu pakai apa namanya, minyak nggak bakar nggak koslet ya. Nah ini kebetulan kipas dikirimnya nggak pakai rumahnya ya, nggak pakai rumah baling-baling, jadi hanya badannya aja sama kipasnya. Tapi yang penting orangnya bisa masang sendiri ya. Penutupnya juga nggak dibawa nih, jadi mesin sama kipasnya aja. Nah ini jangan lupa dipasangin lagi apa namanya, as yang kecilnya ya, jangan sampai hilang. Nah ini sudah licin lagi ya, diperhatiin sudah licin lagi, udah hampir sama kayak pakai bearing ya, udah licin banget. Nah ini udah pasti awet lagi. Nah ini kumparan aluminium masih aslinya, nggak Pak Dewa gulung ya, soalnya kalau kipas angin rusak belum tentu harus digulung ya. Jadi cukup diperbaiki aja, nggak perlu harus gulung, kecuali emang udah parah, udah pada putus semua, udah nggak bisa diakalin, baru digulung ulang ya. Nah ini kita tes. Nah, ini speed 1 ya, speed 1 udah lancar, 2, 3, nah ini udah kenceng lagi, udah bagus lagi. Nah jadi seperti itu ya, kalau yang punya kipas angin di rumah seperti ini nih. Nah ini kipas angin murah ya. Nah ini bisa awet, nggak kalah sama yang kipas angin mahal ya. Yang penting perawatannya bagus, awet. Nah nggak perlu apa namanya, mahal-mahal juga. Kalau yang model gini dirawat juga awet ya. Nah, ini yang bikin kebakar itu satu ya, asnya macet sama bosingnya kering. Nah itu cara seperti ini gampang ya, tisu juga nyarinya gampang. Oke ya, sekian dulu tutorialnya dari Pak Dewa, semoga bermanfaat. Buat yang baru bergabung jangan lupa di like, di subscribe, di share ya videonya, terus loncengnya dinyalain biar nanti kalau Pak Dewa bikin video baru ada notifikasi, ada pemberitahuan. Nah cukup pakai tisu, nah pengganti busa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.